Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu tafsir masa pertengahan. Kami beranggotakan Aulia Dwi Sosianingsih, Azah Nul Faizah, Nada Qurrota Ayun, Renisa Rahma Gustiarini. Kami dari kelas 2 BKIE YIN Purwokerto. Adapun bagan PPT hasil diskusi kami, yang pertama membahas tentang sejarah dan pengertian, yang kedua ada karakteristik, yang ketiga ada sumber penafsiran, yang keempat ada aliran-aliran dalam tafsir, dan yang terakhir adalah tokoh-tokoh. Materi yang pertama yaitu tafsir masa pertengahan. Pengertiannya, era pertengahan merupakan zaman keemasan dalam sejarah peradaban Islam di mana ilmu pengetahuan berkembang pesat seiring dengan masuknya cabang ilmu pengetahuan yang berasal dari luar. Tafsir masa pertengahan terjadi sekitar abad ketiga sampai abad ke-6 Hijriah. Periode pertengahan ini dimulai dengan munculnya produk penafsiran yang sistematis dan sampai ke tangan generasi sekarang dalam bentuk buku. Dalam peta sejarah pemikiran Islam, periode pertengahan dikenal sebagai zaman keemasan ilmu pengetahuan. Periode ini salah satunya ditandai dengan munculnya hasil penafsiran yang lebih sistematis, terutama dengan terkodifikasinya banyak karya tafsir, dan berkembang pesatnya forum diskusi antar ahli berbagai cabang ilmu, antara lain tentang filsafat, kalam, dan hadis. Hal ini mengundang adanya justifikasi kebenaran dari masing-masing pihak, khususnya tentang Al-Quran. Inilah yang menurut Abdul Mustaqim menjadi suatu embrio dan syaratnya kepentingan subjektif dan mewarnai produk tafsir pada masa ini. Terlebih lagi ketika pemerintah mendukung mazhab atau aliran tertentu karena kuatnya pengaruh pemerintah dalam perkembangan ilmu pengetahuan. Perkembangan tafsir abad pertengahan dimulai sejak abad ke-9 Masehi hingga abad ke-19 Masehi. Pada abad ini, perkembangan ilmu pengetahuan berada pada masa keemasan atau the Golden Age. Perkembangan penafsiran tidak lepas dari perkembangan ilmu pengetahuan pada saat tafsir tersebut ditulis. Tafsir kemudian syarat dengan disiplin-disiplin ilmu yang mengitarinya dan kecenderungan teologis, terlebih bagi sang mufasir. Al-Quran pun seringkali dijadikan untuk melegitimasi kepentingan-kepentingan atau aliran tertentu. Dalam peta sejarah perkembangan Islam, dalam peta sejarah pemikiran Islam, periode pertengahan dikenal sebagai zaman keemasan bagi ilmu pengetahuan. Setelah periode sahabat beserta tabi'in, pergerakan dari pertumbuhan tafsir mengalami kemajuan seiring dengan dimulainya pembukuan terhadap hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Gerakan pembukaan ini merupakan kebijakan dan jasa dari penguasa yang berkuasa pada saat itu, yaitu pada masa akhir dari dinasti Umayyah dan awal dinasti Abbasiyah. Pada pemerintahan Daulah Abbasiyah atau dinasti Abbasiyah, perkembangan peradaban manusia khususnya ilmu pengetahuan mendapat perhatian yang serius oleh pemerintah. Perhatian pemerintah terhadap kemajuan ilmu pengetahuan diwujudkan dengan penerjemahan buku-buku ilmiah atau pengiriman delegasi ilmiah ke pusat-pusat ilmu pengetahuan dunia yang terkenal, maupun dibukukan forum-forum terbuka yang dihadiri oleh seluruh ilmuwan. Forum dialog antar ilmuwan memicu arogansi keilmuan yang mengantarkan pada perdebatan yang berakhir dengan saling mendiskreditkan satu sama lain. Kelompok mutakalimin adu argumentasi dengan penggemar filsafat, antar ahli kalam dengan ahli hadis. Yang lebih tragisnya lagi adalah perdebatan yang berakhir dengan pembunuhan.
Contohnya perselisihan yang terjadi di antara ulama Sunni mayoritas dengan kaum nasionalis atau al-ahrai minoritas, munculnya perlawanan dengan cara kekerasan serta luapan kemarahan hingga terjadi luapan darah. Setelah periode sahabat serta tabi'in, pergerakan dari pertumbuhan tafsir mengalami kemajuan seiring dengan dimulainya pembukuan terhadap hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Pada akhir abad ketiga Hijriah dan permulaan abad keempat Hijriah, geliat tafsir mengalami perubahan genre. Dari pembukuan yang masih menjadi satu dengan hadis-hadis selain tafsir, menuju pembukuan tersendiri yang hanya memuat riwayat-riwayat tafsir dan sesuai dengan urutan ayat-ayat Al-Quran. Ibnu Jarir At-Tabari, yang wafat pada tahun 310 Hijriah, diakui sebagai orang pertama yang melakukan terobosan besar ini melalui karyanya Jami' al-Bayan fi Ta'wil Al-Quran. Materi selanjutnya adalah karakteristik. Yang pertama, adanya gagasan asing atau non-Al-Quran dalam tafsir. Maksudnya itu adalah pemaksaan kehendak pemahaman teks sesuai dengan penguasaan ilmu, aliran, atau mazhab sang mufasir yang dirasa jauh dari konteks sebenarnya. Seperti contoh dalam tafsir Al-Kasyaf, karya Azam Kasyih, ketika ia menafsirkan Quran surat Al-Qiyamah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wujuhun ila rabbiha nadiratu yauma idzin nadirah. Maksudnya adalah wajah-wajah orang mukmin pada hari itu berseri-seri, kepada Tuhannya mereka melihat. Dalam ayat tersebut, Azam Kasyari mengesampingkan makna zohir kata nazirah yang berarti melihat, sebab menurut paham Mu'tazilah Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak dapat melihat, dan ayat tersebut dimasukkannya ke dalam kategori mutasyabihat. Materi Kemudian, yang kedua adalah banyaknya pengulangan penjelasan. Maksudnya di sini, seperti pada contohnya adalah sebagaimana yang disebutkan oleh Dr. Abdul Mustaqim terhadap kitab tafsir Mufatih Al-Ghaib karya Ar-Razi yang sering mendiskusikan tentang hal-hal seputar paham Jabariyah dan Qadariyah pada hampir setiap surat. Di sana terdapat beberapa pengulangan kata, bahkan juga terdapat ulasan yang sangat panjang sehingga terkesan berlebihan. Yang ketiga adalah terpisah dengan hadis. Maksudnya adalah pada periode pertengahan ini, mulai banyak bermunculan kitab-kitab tafsir murni yang terpisah dengan pembahasan hadis. Mereka tidak memasukkan pembahasan hadis yang tidak berhubungan dengan tafsir mereka. Pembagiannya secara umum, sumber penafsiran Al-Quran terbagi menjadi dua, yaitu tafsir bi al-Matsur dan tafsir bi al-Rayi. Menurut Muhammad Husain Al-Zahabi, tafsir bi al-Matsur meliputi hal-hal yang berkaitan dengan yang ada di dalam Al-Quran yang dijelaskan dengan ayat yang lain yang diambil dari Nabi, sahabat, dan tabi'in. Menurut Al-Farmazi, penafsiran ayat dengan ayat, penafsiran dengan hadis yang menjelaskan makna ayat yang sulit dipahami oleh para sahabat atau penafsiran ayat dengan hasil ijtihad para sahabat atau pula penafsiran ayat dengan hasil ijtihad para tabi'in. Tafsir bi al-Rayi yaitu penafsiran Al-Quran dengan ijtihad, terutama setelah seorang penafsir mengetahui perihal bahasa Arab, asbabul al-nuzul, nasik mansukh, dan hal-hal yang diperlukan oleh lazimnya seorang mufasir. Pada tafsir periode pertengahan, terjadi pergeseran tradisi penafsiran dari tafsir bi al-Matsur ke tafsir bi al-Rayi, di mana seorang mufasir dalam sebuah penafsirannya ada kecenderungan lebih banyak menggunakan akal. Tafsir pada periode ini lebih berupa afirmasi atau penegasan dan pembelaan terhadap ideologi keilmuan dan mazhab penafsirannya. Sebagai implikasinya, muncul berbagai kitab tafsir yang diwarnai dengan kecenderungan tafsir sesuai disiplin ilmu dan mazhab ideologi para penafsirnya atau bahkan penguasa pada saat itu. Kehadiran tafsir bi al-Rayi menjelaskan bahwa tidak setiap ayat bergantung pada kehadiran riwayat, maka dengan menggunakan akal sebagai alternatif untuk memahami kompleksitas makna Al-Quran, terutama dari segi kebahasaan.
Jadi, sumber tafsir yang digunakan pada periode pertengahan adalah akal yang merupakan kutipan pendapat ulama tafsir sebelumnya. Aliran-aliran dalam tafsir pada masa pertengahan ada dua, yaitu corak fikih, corak filsafat. Yang pertama ada corak fikih. Corak fikih ini memposisikan Al-Quran sebagai sumber hukum, Islam atau syariat. Corak tafsir fikih berarti corak tafsir yang diwarnai dengan ayat-ayat hukum. Corak ini secara substansial mengandung masalah-masalah seputar fikih, seperti sholat, zakat, puasa, sampai kepada isu-isu kontemporer. Corak tafsir fikih dikenal juga dengan istilah tafsir ayat ahkam, yang memuat hukum-hukum tentang fikih, baik wajib, sunnah, makruh, mubah, dan haram. Awal mula muncul karena banyaknya persoalan-persoalan fikih di tengah masyarakat. Sementara Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah meninggal, dan hukum yang dihasilkan oleh para ulama yang mumpuni seperti para sahabat tabi'in sangat terbatas. Maka para ulama yang mumpuni di bidangnya, baik dari segi keilmuan maupun dari segi ketakwaan, melakukan suatu ijtihad dengan membuat kitab tafsir. Yang kedua ada corak filsafat. Corak tafsir filsafi adalah upaya penafsiran Al-Quran yang dikaitkan dengan persoalan-persoalan filsafat, atau bisa juga diartikan dengan penafsiran ayat-ayat Al-Quran dengan menggunakan teori-teori filsafat. Menurut Muhammad Hussein Al-Zahabi, tafsir filsafi adalah cara menafsirkan ayat-ayat Al-Quran berdasarkan pemikiran atau pandangan filsafi, seperti tafsir Bi'ar-Rayi. Dalam hal ini, ayat Al-Quran lebih berfungsi sebagai dasar pemikiran yang ditulis, bukan pemikiran yang menjustifikasi ayat Al-Quran. Para filosof yang berusaha mempertemukan antara agama dan filsafat mempunyai dua cara, yaitu yang pertama, mentakwil teks-teks Al-Quran agar sesuai dengan pendapat filosof, atau dengan menyesuaikan teks-teks Al-Quran dengan pendapat filosof agar dapat sejalan. Yang kedua, menjelaskan teks-teks Al-Quran dengan pendapat atau teori-teori filsafat. Dengan kata lain, pendapat filsafat yang mengendalikan teks-teks Al-Quran. Dalam menyikapi corak dan ilmu filsafat, cendekiawan Islam terbagi ke dalam dua kategori, yaitu yang pertama, menolak ilmu-ilmu yang bersumber dari buku-buku para filosof karena dianggap bertentangan dengan akidah dan agama. Yang kedua, mengagumi filsafat. Mereka menekuni dan menerima selama tidak bertentangan dengan norma-norma Islam. Materi selanjutnya adalah tokoh-tokoh. Dalam nuansa teologis, ada 5 tokoh-tokoh pembesar pada masa pertengahan. Yang pertama, Al-Fara. Beliau adalah ahli dalam disiplin ilmu bahasa. Beliau juga guru beberapa pangeran Abbasiyah, pendukung Mu'tazilah. Yang kedua ada Ibnu Jarir at-Tabrani. Beliau adalah tokoh sejarawan Muslim. Secara teologis, ia posisinya cenderung mengambil jalan tengah antara ahli hadis dan rasionalis Mu'tazilah. Yang ketiga ada Azam Kasyari. Beliau adalah seorang ahli bahasa dan sastra yang terlahir dari basis kaum Mu'tazilah. Yang keempat adalah Fakhruddin Ar-Razi. Beliau adalah seorang mutakalim asy-syariah. Beliau juga adalah seorang ahli filsafat. Yang kelima adalah Al-Baidawi. Beliau adalah seorang yang berusaha merespon pencapaian Azam Kasyari dan Ar-Razi. Kemudian ada pendukung fikih beserta mazhab-mazhabnya. Dari mazhab Syafi'i ada Al-Abu Hasan Ilkiya Al-Harasi. Beliau
yang melahirkan ahkam Al-Quran. Dari mazhab Maliki ada Al-Qurtubi, ada Al-Qodai Abu Bakar Ibnu Arabi, ada dari mazhab Hanafi ada Al-Jassasah. Kemudian dari kalangan Hanabilah itu ada Abu Ya'la Al-Baghdadi Al-Hanbali. Beliau itu wafat pada tahun 832 Hijriah dengan kitabnya yang terkenal berjudul At-Tamarat, Al-Yani'ah, wa Al-Hakam, Al-Wadihah, Al-Qati'ah. Kemudian dari kalangan Syiah itu ada Imayyah Isna Asyariyah. Beliau pada akhir abad ke-8 dan awal abad ke-9 dengan karyanya Hans Al-Rafa fi Fikhi Al-Quran. Pada ahli sastra, yang pertama ada Abu Hayyan, yang kedua ada Jalaluddin Al-Mahali, yang ketiga ada Al-Nisaburi, dan yang terakhir adalah Al-Qadi Abdul Jabbar, dan masih banyak lagi mufasir dari ahli sastra. Kalangan ilmu rasional dan filosof. Yang pertama ada Fakhr ad-Din Ar-Razi. Beliau wafat pada tahun 606 Hijriah dengan karyanya Mafatih Al-Ghaib atau nama lainnya adalah Tafsir Al-Khabir. Yang kedua, tokoh tasawuf praktis diawali oleh Al-Alusi, seorang pendukung thariqah Naqsabandiyah. Kemudian dari ahli kisah atau ahli asar ada Ibnu Hazin dan ada Al-Salabi. Mungkin cukup sekian dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata atau sumber referensi yang kurang mendukung. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.